Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Akuntansi 2019, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, ingin mempresentasikan tentang chapter 7, Kas dan Piutang. Perkenalkan, saya Maita Trilestari, 2019, 1211 050. Nama saya Sylvia Novita, NIM 2019 12 11 048. Nama saya Muhammad Aurel Budiman, NIM saya 2019 12 11 036. Apa sudah ada? Sudah. Kita mulai presentasinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan Akuntansi Keuangan Menengah 1 chapter 7 yang akan membahas tentang kas dan piutang. Tujuan pembelajaran dari chapter 7 ini pertama, menunjukkan cara melaporkan kas dan item terkait. Yang kedua, mendefinisikan piutang dan menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuannya. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan penilaian piutang. Yang keempat, menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan dan penilaian wesel tagih. Dan yang kelima, menjelaskan masalah akuntansi tambahan terkait dengan akun dan wesel tagih. Ini ada previewnya untuk chapter 7 mengenai kas dan piutang. Kita akan membaginya menjadi 5 subbagian. Yang pertama ada kas. Nanti di kas kita akan membahas pelaporan kas, ringkasan catatan item yang berhubungan dengan kas. Dan di piutang kita akan membahas tentang pengakuan piutang dagang, pengukuran, dan pertimbangan variabel. Dan di ketiga kita akan membahas tentang penilaian piutang. Yang pertama kita akan membahas tentang metode penghapusan langsung, dan yang kedua metode pencadangan piutang. Kemudian di wesel tagih kita akan membahas tentang pengakuan dan penilaian wesel tagih, dan yang bagian kelima kita akan membahas masalah lain. Di sini kita akan membahas tentang penghentian pengakuan wesel tagih dan penyajian serta analisisnya. Yang pertama, apa itu kas? Kas itu adalah aset yang paling liquid. Kas ini termasuk sebagai aktiva lancar dan sebagai media standar pertukaran dan juga sebagai dasar untuk mengukur dan akuntansi untuk semua barang-barang lainnya. Contoh dari kas ini ada koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, wesel, cek bersertifikat, cek pribadi, bank draft, dan tabungan. Kemudian pengertian kas itu adalah sebuah aset keuangan dan juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu adalah sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lainnya. Di aset keuangan ini ada cash, loans and receivable, ada investasi pada debt securities sama investasi di equity securities. Dan di bidang dan aset di non keuangan itu ada inventory, persediaan, terus ada prepaid expense, ada property, plant dan equipment, aktiva tetap, dan kemudian ada intangible asset, aset tak berwujud. Sekarang kita masuk ke pelaporan kas. Pelaporan kas ini nanti ada 3 bagian. Yang pertama kita akan bahas itu adalah setara kas jangka pendek atau investasi yang sangat liquid. Yang keduanya mudah dikonversi ke uang tunai. Dan yang kedua lebih dekat jatuh tempo mereka bahwa mereka menimbulkan resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contoh untuk setara kas ini apa sih? Ada treasury bills, surat berharga, dan reksadana pasar uang. Yang kedua ada kas yang dibatasi. Ketika materi dalam jumlah lebih ini kita pisahkan kas yang dibatasi penggunaannya dari kas yang biasa. Kemudian ada aktiva lancar dan atau aktiva tidak lancar. Contoh dari kas yang dibatasi ini ada
perluasan pabrik, pensiun dari utang jangka panjang, dan kompensasi saldo. Nah, bentuk ketiga dari pelaporan kas ini ada bank cerukan. Ketika sebuah perusahaan menulis cek lebih besar dari jumlah dalam rekening kas, umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar, offset, atau kelebihan terhadap rekening kas hanya jika tersedia uang tunai hadir pada rekening lain di bank yang sama di mana cerukan itu terjadi. Nah, ini ada gambaran umumnya klasifikasi kas, setara kas, dan item non-kas. Ini item-itemnya, klasifikasi dan keterangannya. Untuk item kas ini, klasifikasinya masuknya ke dalam kas. Jika tidak dibatasi, dilaporkan sebagai kas. Tapi jika dibatasi, diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar. Yang kemudian ada item yang kedua itu kas kecil dan dana perubahan. Masuk klasifikasinya kas dan dilaporkannya nanti juga sebagai kas. Yang berikutnya ada surat berharga jangka pendek. Ini ada dua, bisa klasifikasinya ada yang masuk ke setara kas dan ada juga yang masuk ke investasi jangka pendek. Untuk yang setara kas ini, investasi dengan jatuh temponya kurang dari 3 bulan, sering digabung dengan kas. Untuk yang klasifikasi investasi jangka pendek ini, investasi dengan jatuh tempo 3-12 bulan. Yang kemudian ada item cek mundur atau IOU yang masuk klasifikasinya sebagai piutang. Diasumsikan atau ditagih dari karyawan dan dikurangi dengan gaji mereka. Kemudian ada ongkos kirim. Ongkos kirim ini sebagai perangko atau perangkometer. Masuk klasifikasinya sebagai piutang. Selain masuk klasifikasi piutang, dia juga dapat diklasifikasikan sebagai persediaan perlengkapan kantor. Kemudian ada cerukan bank yang masuk klasifikasinya sebagai biaya dibayar di muka. Jika saling hapus atau offside tidak memungkinkan, maka cerukan bank ini dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Kemudian ada saldo kompensasi, masuk ke bagian dari kas yang diklasifikasikan secara terpisah sebagai deposito yang dipertahankan sebagai saldo kompensasi. Diklasifikasikannya sebagai lancar atau tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Diungkapkan secara terpisah dalam perincian peraturan dalam catatan laporan keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian piutang. Piutang itu apa sih? Piutang itu merupakan klaim yang diadakan terhadap pelanggan dan lainnya untuk uang, barang, dan jasa. Di sini ada dua istilah yang biasa kita dengar. Yang pertama itu ada piutang. Yang piutang ini adalah janji-janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Yang kedua itu ada janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu yang biasa disebut dengan wesel tagih. Perbedaan piutang dan wesel tagih itu hanya dalam cara penyampaian janjinya tersebut. Kalau piutang dari lisan, kalau wesel tagih dari janji yang tertulis yang benar-benar dicatat. Piutang non-trade. Piutang non-trade terdiri dari ada 6 ya. Yang pertama uang muka direksi dan karyawan, uang muka kepada anak perusahaan, deposit untuk menutupi kerusakan atau kerugian potensial, deposit sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, dividen dan piutang bunga, dan yang terakhir adalah klaim terhadap perusahaan asuransi untuk korban berkelanjutan, tergugat di bawah jasa, badan pemerintah untuk pengembalian pajak, angkutan umum untuk barang rusak atau hilang, kreditor untuk kembali rusak atau hilang barang, pelanggan untuk barang-barang dikembalikan seperti peti, wadah, dan lain-lain. Account receivable atau piutang non-trade. Berikut adalah dua contoh ya dari perusahaan Heineken sama Nokia. Ini adalah contoh account receivable mereka. Bisa dilihat ilustrasinya ada di layar.
Baik, lanjutnya. Pengakuan piutang. Diskon dagang. Penurunan dari dagar harga tidak diakui dagar catatan akuntansi. Pelanggan ditagih setelah dikurangi diskon. Pengakuan piutang. Ada diskon dagang. Berikut adalah bujukan untuk pembayaran prompt dan metode gross dan metode net. Bisa dilihat di diskon tunai atau di diskon penjualan. Berikut adalah contoh gross method sama net method di bawah ini. Bisa dilihat ya. Next. Baik, berikut contoh soal pada tanggal 3 Juni perusahaan Bolton menjual barang dagang ke perusahaan Arquette dengan harga jual 2.000 pound dengan jangka waktu 2:10 dan N/60 FOB shipping point. Pada tanggal 12 Juni perusahaan menerima cek saldo tagihan dari perusahaan Arquette. Buatlah ayat jurnal pada buku perusahaan Bolton untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton mencatat penjualan dengan menggunakan metode gross. Berikut adalah metode gross ya. Jadi kayak apa? Di piutangnya dicatat, lalu pada Juni 3 dicatat piutang dan penjualan sebesar 2.000 pound, dan pada Juni 12 dicatatnya kas sebesar 1.960 karena diskon penjualannya sebesar 2%. Baik, next. Ini ada soal lagi ya, cuman sama kayak soal yang sebelumnya, namun mereka menggunakan metode net. Jadi pada Juni 3 piutang sebesar 1.960 dan penjualan sebesar 1.960. Hal ini karena kas yang tadi 2.000 pound dikalikan dengan 98% hasil dari ya. Jadi piutangnya sebesar 1.960. Oke, selanjutnya. Baik, jadi yang ini adalah pada tanggal 3 Juni Bolton perusahaan menjual barang dengan perusahaan Arquette dengan harga jual 2.000 pound dengan jangka waktu 2:10 dan N/60 FOB shipping point. Maka buatlah ayat jurnal pada buku perusahaan Bolton untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton mencatat penjualan dengan menggunakan metode net dan Arquette tidak melakukan pembayaran sampai dengan 29 Juli. Jadi catatannya adalah pada Juni 3 piutang sebesar 1.960 dan penjualan sebesar 1.960. Dan pada Juni 12 kas sebesar 2.000 dan piutang sebesar 1.960 dan diskon penjualan hangus sebesar 40 pound. Baik, selanjutnya. Elemen bunga yang tidak diakui. Sebuah perusahaan harus mengukur piutang dari segi nilai mereka saat ini. Dalam prakteknya, perusahaan mengabaikan pendapatan bunga yang terkait dengan piutang karena untuk aktiva lancar, jumlah diskon adalah biasanya material, tidak ada kaitannya dengan laba bersih untuk periode tersebut. Bisa dilihat, ini catatan catatan di account-nya. Bagaimana account tersebut disajikan pada laporan posisi keuangan. Next. Baik, selanjutnya ada laporan posisi keuangan dari PT ABC Korporasi, yaitu di aktiva lancar terdiri dari persediaan barang dagang sebesar 812, biaya dibayar di muka sebesar 40, tadi piutangnya sebesar 50.500, dikurang dengan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 25, maka hasilnya 475.
ditambah dengan kas 330, hasilnya adalah total jumlah aktiva lancar 1657. Next. Selanjutnya, masih tentang piutang, yaitu jurnal untuk penjualan kredit sebesar $100, yaitu jurnalnya ada piutang pada penjualan sebesar $100 masing-masing, dan piutang bertambah di sisi di sisi debit sebesar 100.000, maka akan menjadi 600. Next. Selanjutnya dikumpulkan sebesar $333 pada akun, maka jurnalnya yaitu kas pada piutang sebesar 333. Karena ini sudah dikumpulkan, maka di piutang dikurangi di sebelah kredit, yaitu sebesar 333. Next. Selanjutnya ada penyesuaian sebesar $15 untuk estimasi utang buruk. Jurnalnya yaitu ada beban utang yang buruk di debit sebesar $15, dan di kredit ada penyisihan piutang tak tertagih sebesar $15. Maka di buku besar penyisihan piutang tak tertagih akan bertambah $15 di sisi kredit. Maka hasilnya ada 40. Next. Selanjutnya ada mencoret piutang tak tertagih untuk $10. Jurnalnya yaitu ada penyisihan piutang tak tertagih pada piutang sama-sama sebesar $10. Maka di buku besar piutang $10 tersebut akan masuk ke kolom kredit sebagai pengurang, yaitu piutang akhirnya sebesar 257, sedangkan di buku besar penyisihan piutang tak tertagih akan berkurang di sisi debit sebesar $10. Maka jumlah dari penyisihan piutang tertagih akhir yaitu $30. Next. Selanjutnya masih di akun piutang ada neraca dari ABC Korporasi, Statement of Financial Position Partial. Di current asetnya ada persediaan sebesar 812 bersama dengan prepaid expense atau beban dibayar di muka sebesar 40. Tadi akun receivable-nya sudah kita hitung bersih yang sudah dikurangi dengan allowance sebesar $30, yaitu ada 227. Kasnya ada 330, maka total dari current asset yaitu 1.409. Next. Selanjutnya ada penilaian piutang. Penilaian piutang itu ada 4 kategori, yaitu pertama ada klasifikasi, yang kedua ada valuasi atau nilai realisasi cash, yang ketiga ada piutang tak tertagih, yang keempat ada penjualan pada rekening meningkatkan kemungkinan rekening tidak sedang dikumpulkan. Next. Selanjutnya yaitu ada piutang tak tertagih, yaitu sebuah piutang yang tertagih adalah hilangnya pendapatan yang membutuhkan adanya penurunan aset piutang di aktiva, dan yang terkait dengan pendapatan akan berkurang di kolom ekuitas. Next. Selanjutnya ada metode penilaian piutang. Metode penilaian piutang tak tertagih itu ada 2, ada direct write-off dan metode penyisihan. Pertama kita akan membahas tentang direct write-off. Secara teoritis tidak diinginkan, yang pertama tidak ada yang cocok, yang kedua yaitu piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas, yang ketiga yaitu tidak IFRS ketika materi dalam jumlah. Sedangkan metode penyisihan kerugian perkiraan terdapat 3 poin, yaitu tentang persentase penjualan, persentase piutang, IFRS membutuhkan ketika materi dalam jumlah. Next. Selanjutnya ada masih piutang tidak tertagih, yaitu menggunakan presentasi dari sales, yaitu penekanan pada laporan laba rugi, dan sedangkan pada persentase pada piutang, maka penekanannya pada laporan posisi keuangan atau neraca. Next. Berikutnya masih bagian piutang tak tertagih, yaitu ada persentase pendekatan penjualan. Persentase ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dan mengantisipasi kebijakan kredit. Yang kedua, untuk mencapai pencocokan tepat biaya dengan pendapatan, dan apabila ada saldo yang di rekening, penyisihan itu tidak dianggap. Ini ada contoh ilustrasi untuk persentase pendekatan penjualan.
perusahaan Gonzales memperkirakan dari pengalaman masa lalu bahwa sekitar 1% dari penjualan kredit tidak dapat ditagih. Jika penjualan kredit bersih adalah 800.000 pada tahun 2011, maka kita akan catatnya di jurnal umumnya itu beban utang buruk BDE sebesar 8.000 pada penyisihan piutang ragu-ragu AFDA sebesar 8.000 pula. Kemudian setelah di jurnal umum ini kita masukkan ke buku besar. Yang pertama untuk kita masukkan ke akun beban utang buruk, kita masukkan pada bad debt expense sebesar 8.000 pada posisi debit. Dan yang penyisihan piutang ragu-ragu kita masukkan ke akun allowance for a doubtful accounts sebesar 8.000 pada sisi kredit. Dan berikutnya ada persentase pendekatan piutang. Yang pertama tidak cocok apabila itu tidak cocok. Yang kedua ada laporan piutang pada nilai realisasi kas. Perusahaan dapat menetapkan metode ini menggunakan satu tingkat komposit atau jadwal penundaan menggunakan tingkat yang berbeda. Ini ada contoh ilustrasi piutang aging jadwal. Ini ada gambarannya, bisa dilihat. Terus pertanyaannya, apa Wilson akan mengasumsikan bahwa tidak ada keseimbangan di akun penyisihan? Kita catat dulu di jurnal umumnya, biaya piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 37.650. Nah, kemudian itu Wilson akan mengasumsi akun penyisihan memiliki saldo kredit sebesar 800 sebelum penyesuaian. Jadinya kita jurnal lagi biaya piutang tak tertagih yang tadi jumlahnya 37.650 dikurangi dengan saldo kreditnya sebesar 800, ya jadinya 36.850 pada penyisihan piutang tak tertagih. Besarannya sama, yaitu 36.850. Ini ada contoh berikutnya, yaitu untuk contoh pemulihan akun tak tertagih. Yang pertama, asumsikan bahwa Wakil Presiden Keuangan Brown Furniture memberi kuasa untuk menghapus write-off sebesar 1.000 dari saldo terhutang oleh Randall Corporation pada tanggal 1 Maret 2012. Maka kita catat di jurnalnya itu biaya piutang tak tertagih pada piutang sebesar 1.000. Dan kemudian pada tanggal 1 Juli ini Randall Corporation membayar 1.000 untuk jumlah yang telah dihapuskan oleh Brown. Maka di sini nanti pencatatannya piutang pada penyisihan piutang tak tertagih ini untuk menghapus jurnal yang sebelumnya sebesar 1.000 dan nanti uang yang digantikan itu kita catat lagi sebagai kas pada piutang sebesar 1.000 juga. Kemudian ada bagian dari piutang yaitu proses evaluasi penurunan. Perusahaan menilai piutang mereka untuk penurunan setiap periode pelaporan. Peristiwa kerugian yang mungkin adalah satu, masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan, yang kedua, kegagalan pembayaran, yang ketiga, renegosiasi dari segi piutang karena kesulitan keuangan pelanggan, yang keempat, penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi dengan aset dalam kelompok perusahaan tersebut. Piutang A dianggap lemah ketika peristiwa kerugian menunjukkan dampak yang negatif pada perkiraan arus kas masa depan yang akan diterima dari pelanggan. International Accounting Standard Base mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, piutang yang secara individual penting untuk dipertimbangkan untuk penurunan secara terpisah. Yang kedua ada setiap piutang dinilai secara individual yang tidak dianggap terganggu harus dimasukkan dengan kelompok aset dengan karakteristik resiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai secara kolektif. Yang poin ketiga ada setiap piutang tidak dinilai secara individual, harus secara kolektif untuk dinilai untuk penurunan nilainya.
Ini ada ilustrasinya. Yang pertama, perusahaan Hector memiliki piutang yang diklasifikasikan menjadi signifikan secara individual dan piutang-piutang lainnya. Ini ada individual signifikan piutang dan piutang lainnya. Hector menentukan bahwa piutang yen itu tergantung dengan $15.000 dan piutang Blanchard benar-benar terganggu. Randon dan piutang Fernando keduanya tidak dianggap terganggu. Hector juga menentukan bahwa tingkat gabungan dari 2% yang tepat untuk mengukur penurunan pada semua piutang lain-lain. Untuk itu, total penurunannya dihitung sebagai berikut. Di sini kita tulis judulnya itu Accounts Receivable Impairments. Yang pertama ada Individual Assessed Receivable. Dari Yan Company itu tadi ada 15.000 dan dari Blanchard ada 50.000. Kemudian yang Collective Asset Receivable tadi kita punya nilainya itu sebesar 500.000. Terus kita tambahin dari Randon dan Fernando sebesar yang Randon itu 100.000 dan yang Fernando sebesar 60.000. Kemudian kita total dulu yang bagian kolektif ini jadinya kita punya hasil $660.000. Kemudian untuk yang kolektif ini tadi ada bunganya atau ada persenannya sebesar 2%. Jadinya kena sebesar jadi 13.200. Kemudian kita totalin semua yang individual assess receivable ini 15.000 ditambah 50.000 dan ditambah dengan 13.200. Jadi total impairment-nya sebesar $78.200. Baik. Wesel tagih didukung oleh surat pinjaman resmi. Yang pertama adalah sebuah instrumen yang dapat dicairkan. Tanda-tanda pembuat di surat penerima pembayaran. Berbunga, memiliki tingkat bunga yang dinyatakan, OR, atau zero interest bearing. Bunga termasuk dalam face amount. Baiknya, selanjutnya. Wesel tagih umumnya berasal dari pelanggan yang perlu untuk memperpanjang waktu untuk pembayaran atas piutang yang beredar, resiko tinggi atau pelanggan baru, pinjaman karyawan dan anak perusahaan, penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Lalu transaksi peminjaman sebagai besar catatan. Pengakuan wesel tagih terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, mereka mencatat pada face value lalu dikurangi penyisihan. Kalau di jangka panjang, merekam pada present value, cash diharapkan akan dikumpulkan. Jadi ya, suku bunga tingkat lain sama dengan tingkat penjualan sama dengan face value. Tingkat lain lebih besar daripada tingkat penjualan, artinya premi. Tingkat lain lebih kecil daripada tingkat penjualan, artinya discount. Oke, next. Berikut ilustrasi. Bigelow Corp meminjamkan Scandinavian Import sebesar 10.000 US dollar dalam pertukaran untuk 10.000 US dollar. Oke. Untuk pertukaran 10.000 US dollar. 3 tahun catatan bunga sebesar 10% per tahun. Tingkat bunga untuk pencatatan resiko yang sama juga 10%. Bagaimana Bigelow mencatat penerimaan wesel? Jadi berikut ya catatannya dari sama jangka waktunya. Tadi berapa? Baik, berikut catatannya di bawah. Next. Ya, ini juga wesel diterbitkan pada nilai nominal. Jadi bisa dilihat ini PV of principal.
yang diambil tadi 10.000 US dollar prinsipalnya dan faktornya karena tadi 10% ya itunya diskonnya. Jadi kita ambil karena pada 3 periode jadi sebesar 0,75 132 dikalikan dengan 10.000 US dollar, maka hasilnya adalah 7.513. Berikut adalah present value-nya. Dan kita gunakan di PV of interest. Jadi menggunakan tabel present value of an ordinary annuity of ya tadi perusahaan itu yang diterima adalah bunga sebesar 1.000 US dollar dikalikan dengan 2,48685. Berikut adalah faktornya sama dengan hasil nilai kininya sebesar 2.487. Baik, next. Catatan tahun di face value. Ringkasannya adalah nilai buku kini sebesar tadi 2.487 dan nilai pokok kini sebesar 7.513 dijumlahkan menjadi catatan nilai pasar saat ini ya sebesar 10.000 US dollar. Berikut adalah catatan jurnalnya. Januari 1 wasal tagihnya sebesar 10.000 di debit dan kasnya sebesar 10.000 di kredit. Dan Desember tanggal 1 kasnya bertepatan di debit dan pendapatan bunga bertepatan di kredit. Baik. Next. Zero interest bearing note. Berikut adalah ilustrasi dari perusahaan Yarmia menerima 3 tahun 10.000 US dollar zero interest bearing note, berarti ya tidak ada bunga. Tingkat bunga pasar untuk catatan risiko yang sama adalah 9%. Bagaimana Yarmia mencatat penerimaan waselnya? Bisa dilihat di slide selanjutnya. Ya, jadi kita menggunakan tabel present of value. Tadi bertepatan itunya di bunganya sebesar 9% dan pada periode ketiga maka faktornya sebesar 0,77218. Jadi 10.000 dikalikan dengan faktor maka hasilnya adalah 7.721,80. Berikut adalah nilai kini. Dan wesel tidak diterbitkan dengan nilai nominal, wesel tanpa bunga. Berarti berikut catatannya ya, schedule of note discount amortization effective interest method 0% note discounted at 9%. Bisa dilihat berikut catatannya. Next. Zero interest bearing note terdapat ayat jurnal untuk zero interest bearing note yang di perusahaan Yarmia. Nilai pokoknya sekarang menjadi 7.721,80 US dollar, maka pencatatan jurnalnya menjadi Januari 1 note receivable sebesar 7.721,80 cash dan ditaruh di debit dan cashnya berada di kredit. Dan pada Desember tanggal 1 notes receivable mencatat di debit sebesar 694,96 dan interest revenue mencatat di kredit sebesar 694,96. Berikut hasil dari nilai pokok sekarang dikalikan dengan persen yang disediakan tadi. Baik, next. Berikut adalah ilustrasi dari Morgan Corporation.
membuat pinjaman untuk Mary Corporation dengan menerima dalam pertukaran 3 tahun 10.000 US dollar zero interest bearing note pada 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk catatan risiko yang sama adalah 12%. Bagaimana Morgan mencatat penerimaan Wesel? Baik. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menghitung Wesel tidak diterbitkan dengan nilai nominal, yaitu Wesel berbunga, maka present value-nya yaitu 1.000, yaitu dari bunganya yang diterima, dikali dengan faktornya. Faktornya itu ada 12% di periode ketiga, yaitu ada 2,40183, dikali, yaitu hasilnya 2.402, itu nilai kininya. Sedangkan di present value of principal-nya di 12% pada periode ketiga, yaitu 0,71178, itu faktornya, dikali dengan bunga yaitu sebesar 10.000 US dollar, yaitu sebesar 7.118. Next. Selanjutnya ada ilustrasi Morgan mencatat penerimaan Wesel. Di sini sudah disediakan ada ilustrasi 7/13, yaitu kita akan mencatat jurnal Weselnya, yaitu ada Wesel tagih pada kas sebesar 9.520. Masing-masing 9.520. Next. Selanjutnya sudah disediakan di ilustrasi 7/14, yaitu ada schedule of new discount amortization, effective interest method, 10% note discount at 12%. Ini sudah disediakan perhitungannya, bisa dilihat. Next. Selanjutnya, ayat jurnal untuk menulis interest bearing note, yaitu pada beginning year tanggal 1, note receivable pada cash sebesar 9.520 yang tadi kita sudah hitung, sedangkan di ending year yaitu cash note receivable pada interest revenue. Cash-nya sebesar 1.000 yang kita terima, note receivable-nya sebesar 142. 142 ini diketahui dari 9.520 dikali 12% itu bunganya per tahun, maka hasilnya 142. Dan dikreditkan interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 1.142. Next. Selanjutnya di Wesel tagih ini kita akan mempelajari tentang mencatat penerimaan aset barang atau jasa. Dalam transaksi tawar-menawar diadakan di arm length, tingkat bunga yang ditetapkan dianggap menjadi wajar, kecuali pertama, tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau yang kedua, tingkat bunga yang ditetapkan adalah tidak masuk akal. Yang ketiga, jumlah nominal Wesel secara material saat ini berada dari jumlah penjualan tunai. Next. Selanjutnya ada ilustrasi dari Wesel tagih, yaitu Oasis Development Company menjual sebidang ruangan ke Rusty Pelican sebagai restoran. Oasis diterima dalam pertukaran catatan 5 tahun dengan nilai jatuh tempo sebesar 35.247 dan tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Tanah Oasis yang awalnya berharga 14.000 pada tanggal penjualan tanah memiliki nilai wajar sebesar 20.000. Bahkan ini nilai wajarnya lebih besar daripada harga tanah awalnya. Oasis menggunakan nilai pasar wajar dari tanah sebesar 20.000 sebagai nilai sekarang dari catatan. Oleh karena itu, Oasis mencatat penjualan sebagai berikut, yaitu 335.247 dikurangi oleh 20.000, maka hasilnya 15.247. Jurnalnya yaitu ada Wesel tagih di debit sebesar 20.000, tanahnya yang aslinya dari soal di kredit sebesar 14.000, serta laba dari penjualan tanah sebesar 6.000. Selisihnya dari 20.000 dikurang 14.000. Next. Selanjutnya ada valuasi Wesel tagih. Yang pertama ada pelaporan jangka pendek yang melaporkan persamaan untuk piutang usaha, sedangkan pelaporan jangka panjang yaitu tes penurunan sering dilakukan secara penilaian individu.
Rugi penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai piutang tercatat dari nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal. Next. Selanjutnya ada ilustrasi, yaitu Tesco Incorporation memiliki wesel tagih dengan nilai tercatat sebesar 200.000. Debitur perusahaan Morganis telah mengindikasikan bahwa pihaknya mengalami kesulitan keuangan. Tesco memutuskan bahwa catatan piutang Morganis itu karena terganggu. Tesco menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan dan didiskontokan pada bunga efektif aslinya ya untuk menjadi 175.000 US dollar. Perhitungan kerugian atas penurunan adalah sebagai berikut. Ini adalah perhitungan penurunannya dari 200.000 di present value sebesar 175, maka hasilnya di impairment loss-nya itu sebesar 25. Next. Ada perhitungan kerugian atas penurunan sebagai berikut. Ini juga sama seperti yang tadi. Kan kita pertama minjem itu di net receivable sebesar 820.000. Ini sudah dijelaskan. Terus kita langsung ke pencatatan sebesar biaya penyisihan tak tertagih pada penyisihan piutang tertagih sebesar 25.000 yang didapatkan dari impairment loss tadi yang kita sudah hitung. Next. Selanjutnya ada nilai wajar. Perusahaan memiliki pilihan untuk mencatat nilai wajar dalam rekening mereka untuk sebagian besar aset keuangan dan kewajiban termasuk piutang. IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah dipahami daripada biaya historis karena mencerminkan arus nilai setara kas dan instrumen keuangan. Next. Kemudian masih untuk masalah khusus terkait piutang, kita akan membahas tentang pengukuran nilai wajar. Yang pertama, piutang itu disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan yang belum direalisasi atau kerugian yang dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Dan yang ketiga itu, jika perusahaan memilih opsi nilai wajar untuk piutang, ia harus terus menggunakan pengukuran nilai wajar untuk piutang yang sampai perusahaan tidak lagi memiliki piutang ini. Ini poin 3-nya sama seperti slide sebelumnya, ada tambahannya aja, yaitu jika perusahaan tidak memilih opsi nilai wajar pada tanggal pengakuan, mungkin tidak menggunakan opsi ini pada piutang tertentu dalam periode berikutnya. Ini ada contohnya untuk masalah kasus. Untuk contohnya, ada recording fair value option. Diasumsikan bahwa perusahaan Escobar memiliki vessel tagih yang memiliki nilai wajarnya itu 810.000 dan nilainya tercatat sebesar 620.000. Escobar memutuskan pada tanggal 31 Desember 2011 untuk menggunakan opsi nilai wajar piutang tersebut. Ini adalah penaksiran pertama dari piutang yang baru saja diakuisisi. Pada tanggal 31 Desember 2011, Escobar membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat kenaikan nilai wesel tagih untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasi sebagai berikut. Kita catat wesel tagih pada laba atau rugi ditahan sebesar 190.000. Kemudian ada penghentian pengakuan piutang. Perusahaan dapat mengalihkan, misalnya menjual piutang ini kepada perusahaan lain untuk uang tunai. Alasannya kenapa melakukan itu? Pertama, adanya kompetisi. Yang kedua, menjual piutang karena kekurangan uang atau kasnya kurang. Yang ketiga, penagihan atau pengumpulan yang memakan waktu dan mahal. Kemudian, transfer itu dilakukan dengan pinjaman yang dijaminkan, dan yang kedua ada penjualan piutang. Ini yang contoh pertamanya ada pinjaman yang dijaminkan. Menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman. Contohnya, pada tanggal 1 Maret 2011, Hot Wheels menyediakan atau memberikan sebesar $700.000 dari piutang usaha ke Bank Citizen sebagai jaminan atas catatannya itu $500.000.
Howard Mills terus menagih piutang. Debitur tidak diberitahu tentang penetapannya. Bank Citizens menilai biaya keuangannya 1% dari piutang dan bunga pada catatan 12%. Howard Mills membuat pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang yang dikumpulkan pada piutang. Nah, kemudian ini ada ilustrasinya untuk menjawab yang soal tadi. Ada dari dua sisi, baik dari Howard Mills maupun dari Citizens Bank. Pertama ada tentang transfer of account receivable and issuance yang dicatat untuk pada tanggal 1 Maret 2011. Di situ terdiri atas cash, di bagian Howard terdiri dari atas cash pada cash finance charge pada notes payable, dan pada sisi banknya itu dicatatnya sebagai notes receivable pada finance revenue dan cash. Yang kedua itu ada untuk collection, pengumpulannya di bulan Maret sebesar 440.000 dari akun yang dikurangi dengan cash diskonnya sebesar 6.000. Di sini yang mencatat itu hanya bagian dari perusahaannya, banknya itu no entry. Dan untuk remittednya pada tanggal 1 April itu bank maupun perusahaan sama-sama mencatat. Untuk yang di perusahaan dicatatnya sebagai interest expense, notes payable pada cash. Sedangkan di Citizen-nya mencatatnya sebagai cash pada interest revenue maupun notes receivable. Untuk yang collection-nya, untuk written off as uncollectible, itu dicatatnya hanya bagian dari pihak perusahaan, bank tidak mencatat atau no entry. Dan di remitted pada tanggal 1 Mei itu, bank maupun perusahaan mencatat kembali, dan jurnal itu sama pada tanggal pencatatan di tanggal 1 April. Ini ada contoh latihan untuk pinjaman yang terjamin. Pada tanggal 1 April 2010, perusahaan Prince memberikan piutang sebesar 500.000 dari perusahaan kepada Bank Hibernia sebagai jaminan atas pinjaman $300.000 yang jatuh tempo pada 1 Juli 2010. Perjanjian penugasan ke perusahaan Pangeran untuk terus menagih piutang. Bank Hibernia menilai biaya keuangannya itu sebesar 2% dari piutang dan bunga pinjamannya adalah sebesar 10% tingkat realistis bunga untuk catatan jenis ini. Instruksinya, siapkan jurnal untuk perusahaan, buat jurnal untuk pengumpulan Prince sebesar 350.000 dari piutang selama periode dari 1 April sampai 30 Juni, dan yang berikutnya ada Prince dibayar Hibernia semua yang telah jatuh tempo dari pinjaman itu yang dijaminkan. Ini jawabannya. Yang untuk yang pertama itu kita catatnya sebagai cash, terus finance charge, denda keuangannya itu sama kepada notes payable. Cash-nya sebesar 290.000, finance charge-nya juga 10.000, dan notes finance charge-nya ini didapat dari 500.000 dikali tadi bunganya 2%, jadi 10.000, dan di notes payable-nya dicatatnya sebesar 300.000. Untuk yang soal kedua, kita catatnya sebagai cash pada account receivable sebesar 350.000. Dan di soal ketiga, kita catat notes payable pada notes payable, interest expense pada cash sebesar, untuk notes kita pertama hitung dulu untuk interest expense-nya, yaitu 10% dari 300.000 yang kita kalikan juga dengan 3/12. Yang hasilnya nanti 7.500, notes payable tadi 300.000, maka cash-nya kita bayarkan itu sebesar 307.500. Kemudian ada penjualan piutang, faktor-faktor perusahaan keuangan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan untuk biaya. Yang pertama itu place order dari customer ke company. Kemudian dari company ke faktor atau pabrik itu untuk request credit review. Nanti di factor ini di approve kreditnya. Setelah itu dari faktor di advance cash dikembalikan lagi ke company. Dari company di ships goods kepada customer, dan nanti customer membuat pembayaran untuk ke faktor itu. Ini ada penjualan tanpa jaminan. Pembeli mengasumsikan resiko koleksi.
transfer adalah penjualan langsung dari piutang, catatan penjualan rugi penjual rugi penjualan. Yang ketiga, penjualan menggunakan piutang dari faktor piutang, laporan untuk menutupi diskon, retur, dan tunjangan. Baik. Berikut adalah contoh soal penjualan piutang. Berikut ilustrasi dari Crash Textile Incorporated, faktor sebesar 500.000 euro dari piutang dengan Commercial Factor Incorporated. Pada non-jaminannya atau tanpa penolong, dasar faktor-faktor komersial menilai biaya keuangan 3% dari jumlah piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang untuk penyesuaian kemungkinan. Crash Textile dan Commercial Factors membuat jurnal berikut untuk piutang tanpa jaminan. Berikut ilustrasinya dari Crash Textile dengan Commercial Factors Incorporated. Baik, next. Penjualan dengan jaminan. Penjual menjamin pembayaran kepada pembeli. Transfer dianggap sebagai pinjaman, kadang disebut juga sebagai penjual gagal. Asumsikan Puncak Tekstil menjual piutang atas dasar dengan jaminan. Tadi ya, dari Crash Textile dengan Commercial Factors. Berikut contohnya ada di bawah. Cash sebesar 460.000, due from faktornya sebesar 25.000, finance charge-nya sebesar 15.000, liability komersial termasuk faktornya adalah 500.000. Lalu commercial factors terdiri dari account receivable 500.000 dan due to Crash Textile-nya sebesar 25.000 dan finance revenue sebesar 15.000 dan cash-nya sebesar 460.000. Berikut itu ya dari dua perusahaan tersebut. Baik, next. Ringkasan transfer. Transfer of receivable. Dilanjuti dengan memiliki sustainabilitas dan resiko dan reward yang telah ditransfer. Jika tidak, mereka akan mencatat peminjaman yang secure. Pertama, ya mereka harus do not di-recognize aset, habis itu record liability, ketiga merekord interest expense, dan jika yes, record as sales. Yang pertama adalah di-recognize aset, habis itu yang keduanya adalah recognize assets obtained and liabilities incurred, dan yang terakhir adalah record gain or loss. Menentukan apakah piutang yang ditransfer dapat dihentikan pengakuannya dan diperhitungkan sebagai penjualan. Didasarkan pada evaluasi apakah penjual telah menghilangkan secara substansial semua resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Penyajian dan analisis. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang adalah yang pertama, pisahkan dan melaporkan jumlah tercatat berbagai kategori piutang. Kedua, tunjukkan piutang yang diklasifikasikan lancar atau tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Ketiga, tepat mengimbangi rekening penilaian untuk piutang yang terganggu, termasuk diskusi tentang gangguan individu dan kolektif ditentukan. Keempat, menggunakan nilai wajar piutang sedemikian rupa yang memungkinkan kita untuk membandingkan dengan nilai tercatatnya. 5. Mengungkapkan informasi untuk menilai resiko kredit dan pada piutang dengan memberikan informasi yang mengenai, lalu menggunakan setiap piutang yang dijaminkan
mengungkapkan semua konsentrasi resiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Berikut analisis piutang. Dari net sales dibagi dengan average trade receivable net sama dengan account receivable turnover. Tadi sebesar 17.053 euro dibagi dengan 1.650 ditambahkan dengan 1.455 yang dibagikan dibagi dua, maka hasilnya adalah 11 kali atau setiap 33,2 hari dari 365 hari dibagi dengan 11. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas piutang dan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Berikut ya, cash controls. Manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi untuk transaksi tunai. Yang pertama adalah menetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak sah oleh petugas atau karyawan. Dan yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan untuk benar mengelola kas dan kas transaksi. Masih sama ya dengan cash control. Yang pertama, namun lanjutannya adalah menggunakan rekening bank. Untuk mendapatkan tujuan pengendalian yang diinginkan, sebuah perusahaan dapat bervariasi jumlah dan lokasi bank dan jenis rekening. Rekening giro umum, lalu mengadakan pengumpulan, dan rekening lockbox, dan yang terakhir adalah rekening bank impressed. Baik, sistem impress kas kecil. Untuk membayar jumlah yang kecil dan biaya lain-lain, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pencatatan sebesar 3.000 US dollar, transfer dana ke kas kecil. Kas kecil dicatat di debit dan kas dicatat di kredit. Pemeliharaan kas kecil memperoleh penerimaan yang didatangi dari setiap individu kepada siapa ia membayar tunai. Next. Berikut langkah-langkah ketiga adalah kustodian menerima cek perusahaan untuk mengisi dana. Terdiri dari beban perlengkapan kantor sebesar 42 dan beban ongkos kirim 53, beban hiburan sebesar 76 dan kas sisa dan pendek 2 dan kas besar ditotalkan sebesar 173. Langkah-langkah keempat ya, masih sistem impress kas kecil. Jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah uang tunai dalam dana kas kecil adalah berlebihan 50 US dollar, itu menurunkan saldo dana sebagai berikut. Maka pencatatannya adalah kas ditaruh di kredit, di debit, dan kas kecil ditaruh di kredit. Baik. Selanjutnya masih tentang cash control, yaitu ada pelindungan fisik dari saldo kas. Yaitu ada perusahaan harus pertama meminimalkan uang tunai di tangan atau cash on hand. Yang kedua yaitu hanya ada di tangan kas kecil dan penerimaan saat hari ini simpanan dana dalam lemari besi, aman, dan harus dikunci di laci kas. Yang ketiga ada mengirimkan tanda terima setiap hari ke bank sesegera mungkin. Yang keempat yaitu ada membuktikan secara berkala atau mencocokkan saldo yang tertera di buku besar. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang rekonsiliasi saldo bank, yaitu jadwal menjelaskan perbedaan antara bank dan catatan di perusahaan uang tunai. Merekonsiliasi produk ada 4, yaitu ada pertama ada setoran dalam proses, yang kedua ada cek yang beredar, yang ketiga ada biaya bank dan kredit, yang keempat yaitu ada kesalahan bank atau penyetor. Keempat ini disebabkan biasanya
karena keterlambatan waktu atau belum dicatat. Next. Selanjutnya, ini adalah konsep dari rekonsiliasi bank. Pertama, kita akan menulis ada saldo per laporan kas. Pertama adalah saldo per laporan bank atau akhir periode, ditambah dengan setoran dalam perjalanan, penerimaan yang belum disetor di kas, kesalahan bank dalam membuat setoran laporan yang terlalu kecil, dikurangi dengan cek yang beredar, dan kesalahan bank yang membuat saldo laporan terlalu besar. Selanjutnya akan dapat hasil dari saldo kas yang benar. Sedangkan kalau saldo kas dari per buku perusahaan yaitu ditambah dengan kredit dan penagihan bank yang belum dicatat dalam buku, dan ditambah juga kesalahan bank dalam membuat saldo laporan yang terlalu kecil, dan dikurangi oleh biaya bank yang belum dicatat dalam buku dan kesalahan bank yang membuat saldo laporan bank terlalu besar, dan akan dihasilkan adalah saldo kas yang benar. Next. Selanjutnya ada perusahaan menilai piutang mereka untuk penurunan setiap periode pelaporan atau disebut dengan impairment of receivable, yaitu contoh kemungkinan peristiwa kerugian adalah pertama ada masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan, yang kedua adanya kegagalan pembayaran, yang ketiga adalah renegosiasi istilah dari piutang tersebut. Dalam lampiran ini kita akan membahas kerusakan berdasarkan pendekatan penilaian secara individual untuk piutang jangka panjang. Next. Selanjutnya, masih di impairment of receivable, yaitu ada penurunan pengukuran serta pelaporan. Kerugian penurunan nilai dihitung sebagai perbedaan antara pertama, nilai tercatat, umumnya pokok plus bunga, dan juga yang kedua adalah arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga yang efektif sejarah peminjaman itu. Dalam mengestimasi arus kas masa depan, kreditur harus menggunakan estimasi dan proyeksi yang wajar dan didukung. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang rugi penurunan. Contohnya, yaitu kerugian penurunan nilai dihitung sebagai perbedaan antara satu, nilai tercatat yang itu pokok plus bunga, dan arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif. Dalam mengestimasikan arus kas masa depan, kreditur harus menggunakan asumsi dan memproyeksi nilai yang wajar dan dukung. Next. Selanjutnya ada ilustrasi dari impairment of receivable, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010, Ogden Bank mencatat investasi sebesar 100.000 US dollar dalam peminjaman kepada Call Raja. Peminjaman ini memiliki suku bunga efektif sejarah dari 10%. Kepala sekolah adalah karena secara keseluruhan pada jatuh tempo 3 tahun, dan bunga jatuh tempo setiap tahunnya. Petugas kredit melakukan penelaahan atas pinjaman yang diharapkan arus kas masa depan dan memanfaatkan metode present value untuk mengukur kerugian penurunan yang diperlukan. Berikut ini ada ilustrasinya, ada kolom-kolomnya itu ada periodenya 31 Desember di tahun 2011, 2012, dan 2013. Dan ada kolom kontraktual cash flow, selanjutnya ada expect cash flow, dan loss of cash flow. Nah, total dari cash flow dari kontraktual cash flow sebesar 130.000 dikurangi dengan expected cash flow sebesar 115, maka akan mengalami loss of cash flow sebesar 15.000. Next. Selanjutnya ada ilustrasi perhitungan rugi penurunan. Berikut adalah ilustrasi dari rugi penurunan. Merekamnya dengan jurnal, yaitu adalah jurnalnya pertama, beban utang buruk di debit bertambah sebesar 12.423 dan penyisihan piutang telah tertagih bertambah di kredit sebesar 12.434. Next. Selanjutnya, ada pemulihan kerugian penurunan nilai. Ilustrasinya asumsikan bahwa pada tahun berikutnya, kerugian direkam oleh Ogden, Call Raja telah bekerja jalan keluar dari kesulitan keuangan. Ogden sekarang mengharapkan untuk menerima semua pembayaran peminjaman sesuai dengan persyaratan peminjaman asli. Berdasarkan informasi baru ini, nilai sekarang dari pembayaran yang diharapkan adalah 100.000 euro, 100.000 dolar. Ogden
membuat entry berikut untuk mengembalikan penurunan sebelumnya dicatat, yaitu pencatatannya sebesar penyisihan piutang tak tertagih pada beban utang buruk. Penyisihan piutang tak tertagih bertambah di debit sebesar 12.432 dan beban berkurang di kredit sebesar 12.434. Next. Selanjutnya kita akan membahas soal dan jawaban dari chapter 5. Next. Pertama, ada soal dari L5-7, yaitu bagian aset lancar, laporan posisi keuangan. Yaitu berikut ada beberapa akun dari Armis SE pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu ada barang jadi sebesar 52.000, pendapatan diterima di muka sebesar 90.000, peralatan sebesar 253.000, barang dalam proses sebesar 34.000, kas sebesar 42.000, efek yang diperdagangkan sebesar 31.000, uang muka pelanggan sebesar 36.000, kas yang dibatasi penggunaannya untuk ekspansi pabrik sebesar 50.000, beban pokok penjualan sebesar 2.100.000, wesel tagih sebesar 40.000, piutang usaha sebesar 161.000, bahan baku sebesar 187.000, beban perlengkapan sebesar 60.000, penyisihan piutang tak tertagih sebesar 12.000, lisensi sebesar 18.000, premi saham biasa sebesar 88.000, dan saham treasury sebesar 22.000. Dan informasi tambahan yang tersedia yaitu, pertama, persediaan dinilai terendah dari biaya perolehan atau nilai pasar yang menggunakan dengan FIFO, first in, first out. Yang kedua adalah peralatan dicatat pada biaya perolehan, akumulasi penyusutan dihitung atas dasar garis lurus sebesar 50.600. Yang ketiga, efek diperdagangkan memiliki nilai wajar sebesar 29.000. Yang keempat ada wesel tagih akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021 dengan piutang bunga setiap tanggal 30 April. Wesel tersebut dikenakan bunga sebesar 6%. Petunjuknya yaitu adalah bunga yang masih harus dibayar akan jatuh tempo pada 31 Desember 2019. Di poin kelima, dijelaskan tentang penyisihan piutang tak tertagih berlaku untuk piutang usaha. Piutang usaha sebesar 50.000 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank. Poin keenam, yaitu lisensi dicatat setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar 14.000. Dan di poin terakhir, 47, yaitu adalah saham treasury dicatat sebesar biaya perolehan. Yang diminta yaitu buatlah bagian aset lancar dari laporan posisi keuangan Armis Company pada tanggal 31 Desember 2019 dengan menyertakan pengungkapan hasil yang sesuai. Next, jawabannya. Maka, didapatkan di aset lancar yaitu persediaan dengan biaya yang lebih rendah atau FIFO, first in, first out, atau nilai realisasi bersih. Yang pertama terdapat barang jadi sebesar 52.000 ditambah dengan biaya barang dalam proses sebesar 34.000 dan ditambah dengan bahan baku sebesar 187, hasilnya yaitu 273.000. Selanjutnya, kita akan menghitung tentang piutang usaha. Piutang usahanya yaitu ada 50.000-nya sudah dijaminkan kejaminan atas pinjaman bank dan dikurangi sebesar penyisihan piutang tak tertagih. Tadi piutang usahanya itu 161.000 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih 12.000, hasilnya adalah 149.000. Selanjutnya ada piutang bunga. Piutang bunga itu ada 40.000 dikali dengan 6% dari bunganya yang sudah diketahui di soal, dikali 8 karena ini dari bulan Mei, dan per 12 karena setahun. Maka dapat dihasilkan adalah 1.600. Selanjutnya memperdagangkan sekuritas dengan nilai wajar, kos aslinya itu 31.000, sedangkan kita akan mencatatnya 29.000. Cashnya kita cari dulu sebesar 92.000 dan dikurangi uang tunai yang tadi dibatasi untuk ekspansi pabrik sebesar 50.000. Maka cashnya itu hasilnya 42.000. Jadi total dari total aset lancar adalah 273.000 ditambah 149.000 ditambah 1.600 ditambah 29.000 dan ditambah 42.000, hasilnya 494.600 US dollar. Next. Berikutnya kita masuk ke soal E516 yang tentang penyusunan laporan arus kas. Soalnya, laporan perbandingan posisi keuangan Orosco Corporation disajikan sebagai di bawah ini. Semuanya dalam bentuk euro ya. Yang pertama itu ada pada
tahun 2019 dan 2018. Untuk yang tahun 2019, asetnya ada tanah sebesar 71.000, perlengkapan 270.000, akumulasi penyusutan perlengkapan 69.000, persediaan 180.000, piutang 82.000, cash 63.000. Totalnya asetnya ada 597.000. Dan di kewajiban dan ekuitasnya itu dia punya modal saham biasanya nilainya 1 par itu sebesar 214.000, laba ditahan 199.000, hutang obligasi 150, utang usaha 300, utang usaha 34.000. Totalnya 597. Dan di tahun 2018-nya di asetnya tanah senilai 110.000, perlengkapan 200.000, akumulasi penyusutan perlengkapannya 42.000, persediaan 189.000, piutang 66.000, cash 22.000, totalnya 545.000. Di kewajiban dan ekuitas, modal saham biasa nilainya sama 1 par juga sebesar 164.000, laba ditahan 134.000, hutang obligasi 200.000, hutang usahanya 47.000, totalnya 545.000. Ada informasi tambahannya. Yang pertama, laba bersih tahun 2019 sebesar 105.000, dan yang kedua, dividen tunai sejumlah 40.000 telah diumumkan dan dibayarkan. Yang ketiga, hutang obligasi sejumlah 50.000 telah dihentikan melalui penerbitan saham biasa. Disuruhnya itu yang pertama, siapkan laporan arus kas untuk Orosco tahun 2019. Yang kedua, tentukan cakupan utang tunai Orosco saat ini, cakupan utang tunai, dan arus kas bebas. Yang pertama, laporan arus kasnya dari Orosco itu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Yang pertama, kita masukkan dulu untuk arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri dari pendapatan bersih, terus penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari operasi kas ini terdiri dari beban penyusutan 27.000, penurunan persediaan 9.000, kenaikan piutang usaha 16.000, penurunan utang dagang 13.000. Oh ya, untuk nilai itu kita tinggal ambil dari akun ini, tapi kita kurangi dari tahun 2019, kita kurangi dengan tahun 2018 untuk mendapatkan nilai yang nanti kita akan catat di laporan arus kas ini. Kemudian kita total untuk yang aktivitas operasi itu sebesar 7.000, jadinya 105.000 ditambah 7.000 dan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasinya itu jadi 112.000. Yang kemudian dari arus kas dari aktivitas investasi, ada penjualan tanah sebesar 39.000, pembelian peralatannya 70.000, dan nanti total kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasinya itu sebesar 31.000, tapi nilainya minus ya. Dan kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang terdiri yaitu pembayaran dividen tunai sebesar 40.000. Dan ini kita kemudian ada kenaikan kas bersihnya itu sebesar 41.000, kas pada awal tahunnya jadi 22.000. Dan pada akhir tahunnya semua ini kita kalkulasiin dan nanti kas akhir tahunnya itu senilai 63.000. Dan untuk investasi non-tunai dan aktivitas pendanaan diterbitkan saham biasa untuk pensiun 50.000 dari obligasi yang beredar. Ini yang soal B, kita akan menghitung rasio cakupan uang hutang tunai saat ini dan rasio cakupan hutang tunai. Untuk yang saat ini, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dibagi rata-rata kewajiban lancar, yaitu sebesar 112.000 dibagi 34.000 ditambah 47.000 dibagi 2. Yang hasilnya sama dengan 2,77 banding 1. Dan untuk rasio cakupan hutang tunai, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dibagi rata-rata total kewajiban, sebesar yaitu perhitungannya 112.000 dibagi
184.000 ditambah 247.000 dibagi 2 sama dengan 0,57 banding 1. Kemudian kita buat analisis arus kas bebasnya ini. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 112.000 dikurangi dari pembelian peralatan sebesar 70.000 dan dividennya tadi sebesar 40.000. Jadi arus kas bebasnya sebesar 2.000. Orosco memiliki likuiditas yang dapat diterima. Fleksibilitas keuangannya bagus, mungkin dicatat bahwa itu secara substansial mengurangi hutang jangka panjangnya pada tahun 2010 yang akan membantu fleksibilitas keuangannya. Baik, untuk soal 518 yaitu analisis penyusunan laporan arus kas. Berikut laporan perbandingan posisi keuangan Menashem NV pada awal dan akhir tahun 2019. Di bawah ini bisa dilihat ya laporan posisi keuangannya. Pertama dari asetnya, dari peralatan sebesar 37.000 euro itu pada Desember 31 dan dikurangi oleh akumulasi depresiasi peralatannya 17.000, piutang dagang sebesar 106.000 dan kas sebesar 22.000. Maka di total menjadi 148.000. Dan dilanjuti dengan ekuitas kewajiban saham, ada modal saham modal biasa, modal saham biasa sebesar 100.000 euro, pendapatan ditahan sebesar 28.000, akun hutang sebesar 20.000, totalnya adalah 148.000. Itu berikut dari Desember 31 2019. Dan pada Januari 1 2019 tercatat peralatannya sebesar 22.000 euro dikurangi dengan 11.000, piutang dagang sebesar 88.000 dan kas sebesar 13.000, maka aset pada Januari tanggal 1 2019 adalah 112.000. Dan diikuti ekuitas kewajiban modal saham biasa sebesar 80.000, pendapatan ditahan sebesar 17.000, akun hutang sebesar 15.000 dan totalnya adalah 112.000. Jadi apa sih yang ditanya pada soal E518? Ya, pertama adalah jadi diketahui laba bersih sebesar 34.000 telah dilaporkan dan dividen sebesar 23.000 dibayarkan pada 2019. Peralatan baru dibeli dan tidak ada yang dijual. Instruksinya adalah A. Menyiapkan laporan arus kas untuk tahun 2019. B. Menghitung rasio lancar, yaitu dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar pada 1 Januari 2019 dan 31 Desember 2019 dan menghitung arus kas bebas untuk tahun 2019. C. Mengingat analisis di B mengomentari likuiditas fleksibilitas keuangan manajemen. Baik. Berikut jawaban untuk soal E518 dari soal instruksi A. Berikut adalah laporan arus kasnya ya. Laporan arus kas manajemen NV tahun berakhir 31 Desember 2019. Jurnal khusus arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama adalah laba bersih sebesar 34 euro, penambahan uang tunai sebesar 6.000 euro dan depresiasi sebesar 5.000 dan ya, oh sorry maaf. Ya, depresiasi sebesar 5.000
dan 11.000 di kredit. Pengurangan uang tunai terdiri dari kenaikan piutang ya sebesar 18.000. Lalu kas bersih dari operasi sebesar 27.000. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari pembelian peralatan sebesar 15.000 dan arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerbitan saham dan penerbitan saham sebesar 20.000 dan hutang dividen sebesar 23.000 dan juga 3.000 di kreditnya. Kenaikan atau penurunan bersih kas atau serta kas sebesar 9.000 dan lalu ditambahkan pembukuan saldo kas sebesar 13.000, lalu ditutup saldo kas dengan jumlah 22.000 euro. Baik, selanjutnya. Berikut adalah rasio lancar pada tanggal 1 Januari 2019 dan tanggal 31 Desember 2019. Diawali dengan piutang usaha di tanggal 1 Januari ada 88.000 dan 106.000. Di tunai ada 13.000 dan 22.000. Aset lancar ada 100.000 dan 128.000. Dan diikuti kewajiban lancar hutang usahanya ya, berarti ada di Januari 1 ada 15.000 dan 31 Desember ada 20.000. Total rasio lancarnya seperti yang diberitakan di instruksi tadi di atas, maka pada Januari 1 ada 67 euro dan di 31 Desember ada 6,4. Maaf. Dan tadi juga diminta laba bersihnya. Laba bersih maaf. Baik, kita juga diminta arus kas. Berarti arus kas terdiri dari laba bersih sebesar 34.000, depresiasi sebesar 6.000, dikurangi oleh perubahan WC dan dikurangi oleh belanja modal yaitu 13.000 dan 15.000, maka total arus kas gratis sebesar 12.000. Baik, untuk soal C tadi untuk mengomentari dari soal B ya. Rasio lancar Menachem NV lebih dari 6 sehingga posisi likuiditas sangat baik dan kewajiban tertutup dengan baik. Menambahkan arus kas bebas juga positif sehingga kami dapat mempertimbangkan organisasi dalam posisi yang fleksibel secara finansial. Selanjutnya soal problem 5.5 yang tentang laporan penyesuaian dan penyusunan posisi keuangan. Di sini ada tertera di Statement of Financial laporan posisi keuangan dari Sargent Corporation untuk tahun 2019. Ada keterangannya, ada investasinya sebesar $640.000. Terus untuk properti, plan dan equipment peralatan itu ada 1.720.000. Untuk aset tak berwujudnya 265.000 dan current aset lancarnya 485.000. Jadinya totalnya 3.110.000. Dan di ekuitasnya ada 1.770.000. Kewajiban tidak lancarnya ada 960.000 dan kewajiban lancarnya 380.000 sehingga total kewajiban dan ekuitasnya sebesar 3.110.000. Antara aset dan dengan kewajiban dan ekuitasnya balance. Nah, terus disajikan nih informasi-informasi berikut. Yang pertama, bagian aset lancar termasuk kas sebesar 150.000, piutangnya 170.000 dikurangi 10.000,
untuk penyisihan piutang tak tertagih. Persediaannya 180.000, pendapatan layanan diterima di muka 5.000, persediaan dinyatakan berdasarkan nilai biaya perolehan FIFO atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah. Yang kedua, bagian investasi termasuk tanah yang dimiliki untuk spekulasi sebesar 40.000, investasi pada saham biasa, jangka pendek yang diperdagangkan 80.000, dan jangka panjang yang tidak diperdagangkan 270.000, dan dana pelunasan obligasi 250.000. Biaya dan nilai wajar investasi pada saham biasa adalah sama. Yang ketiga, aset tetap termasuk bangunan itu sebesar 1.040.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 360.000. Untuk peralatan 450.000, beban akumulasinya 180.000, tanah 500.000, dan tanah yang dimiliki untuk penggunaan masa depannya itu ada 270.000. Yang keempat, informasinya ada aset tak berwujud untuk termasuk waralaba itu 165.000 dan goodwill-nya sebesar 100.000. Yang kemudian ada kewajiban lancar termasuk hutang 140.000, wesel bayar jangka pendek 80.000 dan jangka panjangnya ada 120.000, dan hutang pajak penghasilannya itu 40.000. Yang kemudian ada soal keenam, kewajiban tidak lancar hanya terdiri dari 7% hutang obligasi jatuh tempo untuk 2027, dan ekuitas memiliki preferensi modal saham, nilai nominal 5, otorisasi 200.000 saham, menerbitkannya 90.000 lembar saham yang seharga 450.000, dan modal saham biasa nilai nominalnya 1, mengotorisasinya 400.000 saham, menerbitkannya 100.000 saham dengan harga rata-rata $10. Selain itu, perusahaan memiliki laba ditahan sebesar 320.000. Instruksinya, siapkan laporan posisi keuangan dalam format yang baik, sesuaikan jumlahnya di setiap laporan klasifikasi posisi keuangan yang dipengaruhi oleh informasi yang diberikan di atas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan, yaitu Sargent Corporation, laporan posisi keuangan pada periode 31 Desember 2019. Asetnya, pertama kita membahas aset tidak lancar, yaitu ada investasi jangka panjang, yang terdiri dari investasi dalam modal saham pada nilai wajarnya sebesar 270.000, ditambah dengan dana pelepasan obligasi sebesar 250.000, ditambah dengan tanah dikuasai untuk spekulasi sebesar 40.000. Selanjutnya ada tanah yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebesar 270.000. Totalnya yaitu adalah 830.000 dari investasi jangka panjang. Selanjutnya ada poin kedua, properti, pabrik, dan peralatan yang berisi tanah sebesar 500.000, bangunan sebesar 1.040.000, dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 360 yang hasilnya adalah 680. Selanjutnya ada peralatan sebesar 450 dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 180.000 dan dihasilkan 270.000. Maka total dari properti, pabrik, dan peralatan sebesar 500.000 sebagai tanah, bangunan bersihnya sebesar 680, dan peralatan secara bersih sebesar 270, dan hasilnya 1.450.000. Selanjutnya ada aset tidak berwujud. Yang pertama ada waralaba sebesar 165.000, dilanjutkan oleh goodwill sebesar 100.000, yaitu 165 ditambah dengan 100.000, yaitu adalah 265.000 dari aset tidak berwujud. Maka dilanjutkan dengan aset lancar yang berisi tentang persediaan pada harga yang lebih rendah atau menggunakan metode FIFO, yaitu 180.000, dan menghitung piutang usaha sebesar 170.000 dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 10.000, maka dihasilkan 160.000. Efek yang diperdagangkan pada nilai wajar sebesar 80.000 dan kas yang sebesar 150.000. Maka total dari aset lancar tersebut yaitu 570.000. Total aset secara keseluruhan yaitu 830.000 dari investasi jangka panjang, ditambah dengan 1.450.000 dari properti, pabrik, dan peralatan, ditambah dengan 265.000 aset tidak berwujud,
dan ditambah lagi dengan 570.000 dari total aset lancar, yaitu dihasilkan total aset secara keseluruhan yaitu 3.115.000. Next. Baik, sekarang adalah pembahasan ekuitas dan kewajiban. Pada ekuitas terdiri dari modal saham. Pertama adalah saham preferensi, saham nilai nominalnya sebesar $5. Per ininya adalah $5 per 200.000 saham resmi dan 90.000 ditetapkan dan beredar. Maka hasilnya adalah 450.000 US dollar, dan dilanjuti dengan saham biasa nilai nominal $1 per 400.000 bersaham diotoritasi, 100.000 ditempatkan dan beredar. Maka yang dicatat adalah 100.000. Lalu saham premium dikurang saham biasa. Maka dari saham premium dan saham biasa. Dari 100.000 dikalikan dengan $10 yang dikurangi dengan $1, maka hasilnya adalah 9.000. Dan saldo laba dicatatkan sebagai 320.000 dan jumlah ekuitas pemegang saham adalah 1.770.000 US dollar. Lanjuti dengan kewajiban tidak lancar. Pertama adalah wesel bayar sebesar 120.000. Lalu 7% obligasi terhutang jatuh tempo 201 kali sebesar 160.000. Total kewajiban tidak lancar sebesar 1.080.000 dan kewajiban lancar dimulai dengan wesel bayar sebesar 80.000, hutang sebesar 140.000, pajak terhutang sebesar 40.000, pendapatan diterima di muka sebesar 40.000 dan total pendapatan diterima di muka sebesar 5.000. Maka total kewajiban lancarnya adalah 265.000 dan total kewajiban sebesar 1.345.000 dan total ekuitas dan kewajiban dari 1.770.000 dijumlahkan dengan 1.345.000, maka hasilnya adalah 3.115.000 US dollar. Sekian presentasi dari kelompok 6 yang membahas tentang chapter 7 dan juga membahas tentang soal dan jawaban dari chapter 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.